Shalom, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Mars Pemuda GKLB. Hai pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa. Di hari yang indah ini kami semua anak-anak-Mu boleh Engkau kumpulkan kembali untuk memuji dan mendekat-dekat nama-Mu. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami tersungkur malu, kami datang untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu, dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dilayani oleh sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mengucap syukur kalau di tengah-tengah ibadah kami semua akan dilayani oleh sabda firman-Mu. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua, segenap pemuda dan pemudi, agar kami boleh memahami isi dari firman-Mu dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu kitab Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Lembaga Alkitab memberi judul Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi,
daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang bertelinga dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Perenungan kita pada saat ini saya berjudul Waspada. Shalom teman-teman pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Akhir-akhir ini bangsa kita banyak ditimpa bencana alam yang sangat dahsyat, yang membuat bangsa kita semakin terperosok ke dalam berbagai masalah yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Mungkin kalau bisa kita sebutkan apa-apa saja bencana alam itu, di antara lain yaitu tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, sampai pada kerusuhan dan peperangan antar suku. Semua itu tentunya merupakan teguran bagi kita seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Kita mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya, padahal kita harus merenung seperti sebuah lagu dari Ebit G. Ade yang berbunyi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Dan lebih dari itu, sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa ini memang teguran Tuhan yang sekaligus mengingatkan kepada kita untuk waspada. Firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 8 berbunyi, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini merupakan peringatan dari Tuhan agar kita waspada. Dan inilah yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini tentang kewaspadaan. Mengapa kita harus waspada? Di mana-mana kita selalu mendengar anjuran waspada. Kalau bisa kita artikan, waspada itu sama seperti hati-hati. Mungkin di jalan atau di tempat-tempat lain kita bisa menemukan kata waspada dengan berbagai larangan-larangan yang dianjurkan. Seperti contohnya waspada ada anjing galak atau waspada terhadap bahaya rokok dan narkoba dan yang lain-lain. Waspada adalah suatu sikap yang siap sedia atau berhati-hati dan berjaga-jaga untuk menghadapi sesuatu. Nah, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, demikian juga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini. Ayat 35 berbunyi, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini memiliki arti yang sangat dalam. Seperti misalnya kalau dalam pesawat, setiap kali kita akan terbang ataupun kita akan mendarat, pramugari selalu mengingatkan kita untuk memakai seatbelt atau sabuk pengaman, yang fungsinya untuk menahan dan menghindarkan penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang mencelakakan. Jadi teman-teman, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin kita untuk tidak mengalami atau ditimpa celaka dalam hidup beriman kita kepadanya. Dan firman-Nya juga berkata, dan pelitamu tetap menyala. Ini mengandung makna bahwa iman kita harus terus berkobar dan hidup ini terus diisi dengan firman Tuhan. Seperti contoh, lampu menyala jika ada minyaknya. Kita bisa menelpon menggunakan HP jika ada pulsanya. Demikian iman kita akan terus dibangun dan terbangun jika diisi dengan Roh Tuhan. Teman-teman pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 37 firman ini jelas bagi kita bahwa jika kita waspada atau berjaga-jaga, yang berarti terus menjaga sikap kita, pikiran kita, hati kita dan iman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, maka kita akan berbahagia. Sebaliknya, jika kita berkata, Tuhan kan masih lama mau datang, jadi torang bikin dosa dulu, nanti torang bertobat kalau dia sudah dekat. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini.
Jadi teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kini kita sadar dan harus secepatnya menyadari bahwa apa yang sudah dan sedang kita alami itu adalah peringatan Tuhan agar kita terus waspada dan berjaga-jaga, agar kita tidak jatuh dalam dosa dan didapati dalam keadaan yang tidak setia. Waspadalah agar kita beroleh selamat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi ibadah sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Dan henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena di saat ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami mengucap syukur karena firman-Mu telah ada di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk memahami isi dan arti dari firman-Mu. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, kami semua yang sudah boleh hadir pada saat ini, kami semua yang sudah boleh meluangkan waktu kami untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, kiranya Engkau terus memberkati kami, jadikan kami anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan selalu setia kepadamu. Teman-teman pemuda yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, tapi kami yakin dan percaya bagi yang mengeraskan hati, Engkau akan mengetuk pintu hati mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh terpanggil bersama-sama untuk beribadah dengan kami. Teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kiranya Engkau memberkati mereka lewat makanan, minuman, serta obat yang mereka konsumsi, agar daripada itu mereka mendapat pemulihan dan kesembuhan yang hanya berasal daripadamu. Tak lupa kami berdoa buat segenap pengurus yang ada di Pemuda Sintu Maroso. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau jamah dengan tangan-Mu, agar di dalamnya Tuhan tercipta kerjasama yang baik dalam mewujudkan pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja ini. Tak lupa kami berdoa untuk setiap program dan rencana kami sebagai pemuda ke depannya. Kiranya Engkau terus memberkati ya Tuhan, Engkau terus campur tangan, agar apa yang menjadi tujuan dalam program kami boleh terlaksana, dan semuanya itu semata-mata hanya boleh kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati kedua orang tua kami yang bersama-sama maupun yang tidak bersama-sama. Engkau selalu memberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka, kesehatan, kekuatan, terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, selesai ibadah ini, kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami di perjalanan, agar kami bisa sampai di rumah kami dengan penuh selamat. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang belum lama ini ditimpa berbagai bencana alam, termasuk juga COVID-19. Kiranya Engkau terus menjamah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, agar kami lekas pulih dari penyebaran virus corona yang bisa saja berdampak sangat buruk bagi kehidupan kami. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, henti-hentinya kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami semua telah boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, kami semua yang telah memberi. Biarlah Engkau selalu memberikan berkat baru dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami, mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah boleh menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, sumber kehidupan, akan menyertai dan melindungi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita telah selesai, dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.